Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Alifa Farhan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi ujian tengah semester Sistem Manajemen Mutu. Yang pertama, UTS Sistem Manajemen Mutu ini membahas mengenai permasalahan pada eh, implementasi manajemen mutu pada proyek pembangunan Rumah Sakit Sehat Sentosa di Surabaya. Untuk latar belakang proyek sendiri, pemilik proyeknya yaitu Kementerian Kesehatan. Untuk kontraktor utamanya PT Bangun Sejahtera, konsultan MK-nya PT Cipta Optimal dengan nilai proyek 1,2 triliun. Durasi proyek ini 36 bulan. Untuk skala proyeknya sendiri yaitu ada 15 lantai dengan kapasitas 500 tempat tidur, sertifikasi Green Hospital dan ISO 9001-2015. Kemudian permasalahan mutu yang ditemukan pada proyek pembangunan rumah sakit ini berdasarkan data rekaman lapangan, yaitu yang pertama adalah retak struktural pada plat lantai 3 dan 4. Retak ini ditemukan di 12 dari 40 titik uji atau 30% setelah 28 hari pengecoran. Kemudian hasil uji kuat tekan beton yaitu 22 MPa dan slam test bervariasi dari 8 hingga 15 cm. Kemudian yang kedua adalah ketidaksesuaian dimensi kolom beton. 18 dari 60 kolom atau 30% memiliki deviasi dimensi kurang lebih 20 mm. Penyimpangan terdeteksi saat formwork dilepas. Kemudian yang ketiga ada kebocoran sistem pipa sanitasi. 5 dari 10 zona lantai dasar gagal pressure test atau kebocoran di sambungan pipa PVC. Kemudian material pipa tidak memiliki sertifikat SNI. Hanya 60% sampel terverifikasi. Kemudian yang keempat adalah keterlambatan pengiriman material kritis, yaitu baja tulangan terlambat 3 minggu yang memberikan dampak penundaan critical path selama 14 hari. Rata-rata delay material yaitu 15 hari berdasarkan tracking logistik. Kemudian yang kelima adalah dokumen mutu tidak lengkap, yaitu 40% checklist inspeksi tidak ditandatangani dan sertifikat material, 25% pekerjaan struktur belum tersedia. Misalnya, di sini membahas analisa akar masalahnya. Yang pertama menggunakan alat manajemen mutu yaitu fishbone diagram untuk permasalahan retak struktural pada plat lantai 3 dan 4. Retak pada plat lantai 3 dan 4 ditemukan di 12 dari 40 titik uji dengan kuat tekan beton hanya 22 MPa dan slam test menunjukkan variasi tinggi 8 hingga 15 cm. Pada fishbone diagram ini untuk retak struktural pada plat lantai 3 dan 4, yang pertama adalah manpower-nya yaitu kurangnya pelatihan tenaga kerja dan pengawasan lapangan yang lemah. Selanjutnya pada methods, yang pertama adalah waktu curing tidak memadai, kemudian ketidaksesuaian teknik pengecoran, dan penggunaan formwork yang terlalu cepat dibuka. Untuk material sendiri, mutu beton tidak memenuhi standar, dan variasi proporsi air semen dalam campuran kurang baik. Kemudian selanjutnya ada mesin. Untuk permasalahan mesin, yaitu alat pencampur beton tidak dikalibrasi dan pompa beton mengalami penyumbatan. Kemudian untuk masalah lingkungan, yang pertama adalah cuaca panas saat pengecoran, kondisi lapangan yang berdebu dan kering, dan angin kencang atau hujan mendadak. Kemudian yang terakhir ada measurement, yaitu ketiadaan sistem pengawasan mutu terstandar dan pengambilan sampel untuk uji kuat tekan yang tidak representatif. Kemudian selanjutnya adalah fishbone diagram untuk permasalahan kebocoran pada pipa sanitasi. Sebanyak 5 dari 10 zona pada lantai dasar mengalami kegagalan saat pressure test yang mengindikasikan kebocoran pada sistem pada sambungan pipa PVC. Dari hasil audit diketahui bahwa hanya 60% material pipa yang memiliki sertifikat SNI menunjukkan kemungkinan ada penyimpangan dari standar mutu nasional. Kemudian untuk fishbone diagramnya sendiri, yang pertama ada manpower, yaitu instalasi pipa dilakukan oleh pekerja tanpa pelatihan teknis yang memadai. Kemudian kurangnya pengawasan oleh supervisor, dan teknisi tidak memahami standar pengujian tekanan. Untuk metodenya, yang pertama metode penyambungan tidak sesuai prosedur, pengujian tekanan dilakukan terlalu cepat, dan tidak dilakukan preinspeksi terhadap sambungan sebelum penutupan saluran. Kemudian selanjutnya ada material. Pada material sendiri, pipa PVC yang digunakan sebagian tidak bersertifikat SNI dan kualitas lem pipa rendah atau kadaluarsa.
Selanjutnya ada mesin. Pada mesin tidak tersedia alat press fitting atau peralatan penekanan standar dan alat pressure tidak dikalibrasi. Untuk permasalahan lingkungan, pekerjaan dilakukan dalam kondisi lembab, kemudian sambungan terkena beban tekanan dan paparan sinar matahari secara langsung. Yang terakhir pada measurement, yaitu inspeksi visual sambungan dilakukan tidak secara menyeluruh dan tidak ada verifikasi terhadap standar mutu material sebelum pemasangan. Kemudian selanjutnya untuk analisis akar masalah menggunakan five whys analysis pada permasalahan keterlambatan material. Metode five whys ini adalah teknik analisa akar masalah yang digunakan untuk mengeksplorasi penyebab utama suatu masalah dengan cara mengajukan pertanyaan mengapa secara berurutan. Tujuannya adalah untuk menemukan akar penyebab sistemik, bukan hanya gejala permukaan. Untuk whys yang pertama yaitu mengapa material terlambat sampai ke lokasi proyek. Yaitu karena pabrik atau vendor tidak mampu mengirim material sesuai jadwal. Kemudian, mengapa vendor tidak memenuhi jadwal pengiriman? Karena stok material tidak tersedia di gudang. Selanjutnya, mengapa stok material tidak tersedia di pabrik atau gudang? Yaitu karena vendor tidak mendapatkan suplai bahan baku dari penyuplai atau distributor utama. Kemudian, mengapa pemasok material tidak mendapatkan suplai dari distributor utama? Alasannya karena distribusi bahan baku terganggu akibat masalah logistik dan transportasi. Kemudian terakhir, mengapa proyek tidak memiliki alternatif untuk atau antisipasi untuk kondisi ini? Jawabannya karena proyek hanya melakukan pengadaan material dengan satu vendor material dan tidak memiliki backup vendor lain, sehingga akar masalah dari permasalahan keterlambatan ini adalah proyek tersebut hanya melakukan pengadaan material dengan satu vendor dan tidak memiliki backup pada vendor yang lain. Misalnya adalah diagram Pareto, yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan apa yang ditemukan di proyek pembangunan rumah sakit. Dengan Pareto ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah prioritas berdasarkan prinsip 80-20, yaitu bahwa sebagian besar dampak disebabkan oleh sebagian kecil masalah. Di sini adalah tabel permasalahan untuk keterlambatan material, frekuensi ada di 100, letak beton 30, dimensi kolom 30, kebocoran pipa 50, dan dokumen mutu tidak lengkap 40. Nah, kemudian dari frekuensi tersebut dikalikan dengan dampak biaya yang menghasilkan total skor. Kemudian dari total skor ini dapat dihitung persen individu dari permasalahan tersebut. Untuk keterlambatan material yaitu ada di 45,9%, kebocoran pipa di 18,3%, retak beton 13,8%, dimensi kolom 11%, dan dokumen tidak lengkap 11%. Kemudian dari hal tersebut dimasukkan ke dalam diagram Pareto yang dapat dilihat di sini ada balok berwarna hijau yang mempresentasikan permasalahan. Kemudian ada garis warna merah yang mempresentasikan kumulatif dari permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga di sini dapat dilihat untuk 80% permasalahan yaitu ada di keterlambatan material, kebocoran pipa, dan retak beton. Kemudian selanjutnya ada evaluasi data kuantitatif. Di sini yang pertama adalah statistical process control yang merupakan pendekatan berbasis data untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi atau konstruksi agar hasil akhir tetap dalam batas spesifikasi. Dalam studi kasus ini, digunakan peta kendali untuk mengevaluasi dua parameter mutu kritis dalam pekerjaan beton, yaitu selam beton dan kuat tekan beton. Untuk data asumsi, kuat tekan beton dan selam tes adalah sebagai berikut di tabel. Kemudian dari data ini dapat dihitung analisanya untuk mencari untuk membuat peta kendali. Di sini untuk peta kendali yang menggunakan rata-rata X didapatkan 253,267, sedangkan untuk garis tengah pada peta kendali R didapat nilai 39. Kemudian selanjutnya dicari batas atas dan batas bawah untuk eh, rata-rata X dan peta kendali R. Didapatkan batas atas untuk rata-rata X yaitu 326,887
dan batas bawahnya 180,24247. Kemudian untuk batas atas pada peta kendali R yaitu di 127,491 dan batas bawahnya 0. Nah, berikut adalah peta kendali untuk kuat tekan beton. Dapat dilihat pada gambar, seluruh hasil uji kuat tekan beton berada di bawah spesifikasi minimum. Bahkan meskipun masih dalam batas kendali statistik, proses penyambaran beton stabil secara statistik tetapi tidak memenuhi persyaratan mutu. Kemungkinan penyebabnya yaitu mutu semen rendah atau tidak sesuai SNI, air pencampur mengandung kontaminasi, dan waktu pengecoran yang terlalu lama sehingga beton mulai mengeras sebelum dituang. Kemudian selanjutnya adalah analisis data kuantitatif menggunakan FMEA. Untuk data lapangan sendiri yaitu 18 dari 60 kolom atau 30% mengalami deviasi dimensi, kurang lebih 20 mm. Kemudian apa yang kita lakukan yaitu untuk langkah analisis, setiap mode kegagalan dinilai dengan tiga parameter yaitu severity, occurrence, dan detection. Untuk severity, seberapa serius dampak kegagalan diberi nilai 7, yaitu dapat mengaruhi integritas struktur dan estetika bangunan. Untuk occurrence, yaitu seberapa sering kegagalan terjadi, yaitu 4 atau 30%, sehingga insidennya cukup tinggi. Kemudian untuk detection, yaitu seberapa besar kemungkinan kegagalan terdeteksi sebelum berdampak, dengan nilai 3. Kemudian dari nilai-nilai tersebut, dilakukan perhitungan risk priority number dengan mengalihkan severity, occurrence, dan detection. Didapatkan nilai 84. Dengan RPN sebesar 84 yang tergolong tinggi, berarti prioritas perbaikannya cukup mendesak. Kegagalan ini tidak hanya berdampak pada kualitas struktur, tetapi juga memicu tambahan biaya karena pekerjaan harus diperbaiki atau reward dan waktu pelaksanaan bertambah. Kemudian tindakan yang disarankan yaitu yang pertama adalah kalibrasi alat ukur dan backcasing secara berkala, kemudian penerapan pengawasan berlapis selama tahap pengecoran, dan penerapan mock-up serta pelatihan pekerja untuk memastikan pemahaman terhadap standar toleransi. Kemudian berikut diberikan solusi perbaikan untuk permasalahan-permasalahan. Untuk yang pertama menggunakan Six Sigma dengan metode DMAIC untuk meminimalkan retak beton. Metode DMAIC ini yang pertama adalah define, yaitu retak struktural ditemukan di 30% titik uji yang beresiko terhadap stabilitas bangunan dan menyebabkan biaya tambahan. Kemudian selanjutnya ada measure. Uji kuat tekan beton menunjukkan rata-rata nilai hanya 22 MPa, lebih rendah dari standar dengan hasil SLAM test yang bervariasi, melebihi toleransi. Kemudian untuk analyze-nya, penyebab utama variasi kualitas meliputi ketidaksesuaian campuran beton, metode curing yang tidak optimal, serta pengukuran SLAM yang tidak konsisten. Selanjutnya untuk improve dari permasalahan, perbaikan yang diusulkan mencakup standarisasi campuran beton, pelatihan ulang pekerja, penggunaan alat penguji SLAM digital, serta pengecoran yang terjadwal sesuai kondisi cuaca. Kemudian untuk mengontrol masalah tersebut, yaitu langkah kendali meliputi implementasi checklist mutu digital, supervisi harian oleh quality engineer, dan pelaporan mingguan untuk evaluasi. Selanjutnya, yaitu quality control plan untuk memperkuat sistem pengawasan. Yang pertama adalah digitalisasi checklist inspeksi mutu. Checklist berbasis aplikasi mobile dengan tanda tangan digital diperlukan untuk setiap tahap pekerjaan. Selanjutnya adalah audit dokumen mutu, yaitu QC Manager melakukan pemeriksaan berkala terhadap dokumen mutu. Kemudian sertifikasi material. Material yang masuk ke lokasi proyek harus memiliki sertifikat mutu, ya, dan yang tidak memiliki sertifikat akan ditolak. Yang terakhir, pelatihan petugas mutu, yaitu QC staff, dilatih ulang untuk memahami batas toleransi, teknik pengujian, dan prosedur pengisian formulir sesuai ISO 9001-2015. Kemudian berikut adalah Quality Improvement Plan pada permasalahan-permasalahan di proyek pembangunan Rumah Sakit Sehat Sentosa. Untuk permasalahan mutu pada retak struktural, tindakan korektif dan preventifnya yaitu merevisi pencampuran beton, pelatihan curing, dan pengawasan SLAM. Ini ditanggung oleh site engineer. Kemudian untuk indikator keberhasilannya pada kurang dari 10%
titik uji retak, dan nilai selamnya stabil. Untuk quality improvement retak struktural ini pada jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya pada dimensi kolom yang tidak sesuai, tindakannya yaitu kalibrasi bekisting, pengawasan pemasangan formwork yang ditanggung oleh QC Supervisor dengan indikator keberhasilan 100% kolom sesuai toleransi dengan jangka waktu selama 2 minggu. Kemudian yang ketiga ada kebocoran pipa. Tindakannya yaitu menggunakan pipa SNI dan pelatihan instalasi. Kebocoran pipa ini akan ditanggung oleh subkontraktor plumbing yang memiliki indikator keberhasilan yaitu semua zona lolos pressure test atau tidak ada kegagalan sama sekali dengan jangka waktu 1 bulan. Kemudian yang keempat adalah keterlambatan material. Tindakannya yaitu kontrak dengan vendor cadangan dan sistem early warning logistik. Hal ini oleh procurement manager dengan indikator keberhasilan tidak ada keterlambatan lebih dari 7 hari dengan jangka waktu perbaikan selama 1 bulan. Kemudian yang terakhir adalah dokumen mutu tidak lengkap. Dapat dilakukan tindakan seperti digitalisasi checklist dan audit dokumen mingguan. Hal ini oleh QC Manager dengan indikator keberhasilan 100%, dokumen lengkap, dan tersign. Hal ini dapat diperbaiki selama 2 minggu. Mungkin seperti itu presentasi ujian tengah semester sistem manajemen mutu dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.